Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Hari ini kita masih ngobrol tentang Superman karena kita lagi hype banget dengan trailer versi James Gunn. Tapi yang bikin gue ke-trigger adalah beberapa komen teman-teman yang bilang bahwa no Cavill, no party, ini bakal flop, ini parah, aduh ini jelek banget, bla 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 bla. Seolah-olah memang kayak buzzer gitu. Gue bukan bilang buzzer tapi lebih ke oknum ya. Entah kenapa gue kurang setuju ya dengan beberapa oknum tersebut karena memang Superman yang gue kenal dari kecil di tahun-tahun mungkin 2000-an, 90-an awal itu ya kayak gini, Superman-nya cerah kayak gitu. Dan gue inget banget di tahun 1978 itu kan rilisnya Superman Christopher Reeve, dia kayak gitu, cerah, penuh senyum, penolong semua orang. Wow, Superman, Superman, lihat ke atas, itu ada Superman gitu. Tiba-tiba setelah pergantian Superman beberapa kali, ada Brandon Routh dan sebagainya, masuklah Superman era DC Extended Universe dengan dipilihnya sutradara yaitu Zack Snyder. Dibuatlah Superman yang lebih dark, gelap, dan sehingga generasi-generasi Gen Z yang benar-benar yang baru tahu Superman, taunya Superman versi yang gelap kayak gini, yang serius, jarang senyum, yang benar-benar kayak bingung dengan jati dirinya sendiri. Kita lihat sendiri kan di Man of Steel, itu benar-benar dia kayak benar-benar kayak menyesali dengan kekuatan yang besar yang dia punya. Dia nggak tahu bisa ngapain. Dia takut ketika berantem nanti ngerusak ini, ngerusak itu. Bahkan Superman versi Zack Snyder itu nggak segan-segan untuk membunuh lawannya. Terutama yang berantem sama General Zod kan. Dia ngebunuh enteng aja tuh. Kalau di dalam komiknya, Superman itu sangat menghindari membunuh lawannya. Kalau bisa tuh masih hidup, kalau enggak ya cedera aja lah gitu. Tapi beda banget dengan Zack Snyder yang dibikin lebih realistis, yang dibikin lebih manusiawi Superman-nya, yang dibikin juga makin banyak rasa bersalah, traumatis di masa mudanya, yang membuat kita merasa bahwa Superman ini kayak manusia biasa gitu. Di satu sisi gue cukup setuju ya, gue juga salah satu sampai detik ini juga untuk yang era modern, Superman favorit gue masih Henry Cavill ya, karena gue belum nonton versi David Corenswet. Tapi entah mengapa gue kurang setuju kalau banyak teman-teman yang bilang ini Superman ini kayak bakal flop gitu. Gue malah perubahan ke James Gunn ini gue malah seneng banget karena memang kayak gini lah Superman yang kita lihat dari kecil, yang bener kayak pakai celana dalam di luar. Oke lah, mungkin kalau sekarang kurang masuk akal kalau celana dalam di luar, tapi kayak kostumnya cerah, benderang, gradingnya cerah gitu. Enggak yang tiba-tiba kayak versi Zack Snyder yang gelap banget kayak gitu. Tapi memang sekali lagi, gue nggak akan nyenggol universe dari Zack Snyder yang gue bilang itu udah masterpiece-nya lah gitu. Bahkan di beberapa gonjang-ganjing gue juga ikut hashtag yang bikin kayak diproduksi lagi nih Zack Snyder. Gue tuh salah satu orang yang ngikutin hashtag itu pada kala itu ya. Bahkan gue ada bajunya sendiri gitu yang memperjuangkan gitu. Tapi memang ketika dirilis lagi di Max pada kala itu, ya akhirnya juga memang memuaskan beberapa saat aja. Tapi untuk sekarang banyak sekali momen-momen di film tersebut yang versi Justice League Zack Snyder yang akhirnya ngegantung. Seharusnya ini Cyborg di mana, di ini ceritanya ngegantung karena memang filmnya jadi standalone gitu. Jadi berantakan banget nih Warner Bros. Karena memang ketika DC Extended Universe itu bersama dengan Zack Snyder plus orang-orang petinggi WB yang sekarang udah nggak kerja sama WB lagi, yang nggak jelas bikinnya kemana, ya akhirnya kita pusing gitu. Banyak sekali adegan di satu film nggak nyaut ke film yang lainnya, nggak nyaut dengan film yang lainnya. Kalau mereka mau bikin konsep yang nggak mirip sama MCU yang berkesinambungan antar film, oke. Tapi ini memang antara mau niru, antara enggak. Bener-bener pada kala itu memang salah satu momen paling dark menurut gue dari DC Universe menurut gue adalah di eranya Zack Snyder. Gue bukan pembenci dari Zack Snyder, gue suka karya-karya dari Zack Snyder. Cuman memang kesempatan dia mungkin berkurang gitu. Dan gonjang-ganjing keributan itu juga bikin di sekeliling Zack Snyder juga menurut gue gitu. Jadi gue kurang setuju kalau ada teman-teman yang bilang ini jelek, bagusannya versi Henry Cavill. Kalau versi tua mungkin iya, gue cukup setuju kalau Superman-nya perawakannya kayak Henry Cavill. Tapi kan kalau kita lihat dari trailernya, Superman versi David Corenswet ini mengambil latar Superman yang baru awal-awal karirnya gitu. Bahkan Lex Luthor itu perusahaannya masih Luthor Corps, belum berubah menjadi Lex Corp kan. Jadi masuk akal gitu. Bahkan juga kriptonya masih unyu-unyu, bukan kripto yang versi anjing yang gede kayak di animasi gitu. Jadi ini baru awal penanaman modalnya, baru modal dari DC versi era James Gunn. Jadi gua kurang setuju kalau banyak teman-teman yang bilang ini jelek kayak gitu. Jadi yang menurut gue yang agak sedikit menyimpang dalam tanda kutip bukan jelek ya, itu adalah di era Zack Snyder yang membuat Superman kita ini semua menjadi lebih kayak
orang-orang kayak pemuda harus pergi ke psikolog kayak gitu, lebih banyak salahnya. Ditambah lagi ketika perilisan dari Batman versus Superman, di mana kita melihat bagaimana Bruce Wayne, Batman benci banget sama Superman dan menganggap Superman pada kala itu menjadi sebuah ancaman, makin terisolasilah nih image dari Superman kita semua gitu. Jadi kita melihat di sini Superman-nya gahar garang tapi mudah banget dikendalian gara-gara ya kata-kata Martha itu. Akhirnya Lex Luthor yang nggak bisa ngapain aja bisa dibikin Superman-nya bisa dibikin bersujud kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Gue salah satu orang yang sebenarnya kontra dengan penggambaran Superman kayak gitu. Kalau mau buat di dark ya dark sekalian kayak gitu. Tapi ini kayak inkonsisten. Jadi ya gimana gitu. Makanya sejak Superman yang kita lihat di Zack Snyder itu rilis, The Boys akhirnya juga ikut merilis versi TV series, ada pembanding. Wah, bla bla bla, lebih kerenan Homelander daripada Superman Henry Cavill, bla 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 bla. Ini lebih gore. Nah, gara-gara memang pengubahan Superman jadi lebih dark kayak gitu. Nah, sekarang dengan masuknya James Gunn untuk menggarap Superman, meskipun gue belum lihat filmnya, terserah mau filmnya nanti jelek apa enggak, itu urusan belakangan. Tapi di sini dengan kostum yang cerah, kuning, merah, celana dalam di luar, kemudian juga lebih mudah senyum, leadership-nya keluar, itu gue lebih setuju Superman yang ini. Makanya ketika gue nonton trailer, gue berkaca-kaca, ini Superman yang kita kenal selama ini gitu. Kalau teman-teman bilang gue Marvel fanboy, oke, gue juga Marvel fanboy. Gue juga dari awal justru sebelum mengenal semua dari Marvel ini, gue lebih duluan kenal dari karakter DC. Karena kadang waktu gue SD, itu memang di cover-cover buku itu ada Superman, Batman, semua. Jadi gue lebih mengenal sebenarnya karakter dari DC dibandingkan dari Marvel. Tapi di era-era kayak sekarang ini, 2000-an ini memang ketika perilisan dari Spider-Man Sam Raimi naik, akhirnya masuk ke Iron Man pertama sampai Infinity Saga selesai, memang yang lebih hype dan juga lebih maju ya karakter superhero dari Marvel. Makanya kita lebih bahas itu. Tapi ketika James Gunn masuk nantinya, kalau dia benar-benar serius, jadi ketika Marvel naik turun, DC menyusul, itu bakal lebih keren banget pembahasan kita karena kita punya banyak sekali tontonan. Jadi gue cukup setuju dengan komen teman-teman di bawah yang bilang bahwa gue penggemar dari film superhero, mau itu dari Marvel, mau itu dari DC, gue nonton semua. Itu salah satu orang yang gue setuju. Tapi ketika kalian gesekannya tuh udah nyenggol rasis, ya bla 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 bla, belum ada faktanya udah bilang jelek, itu gue nggak bisa gitu. Jadi gue kurang setuju dengan itu semua. Jadi video ini kayak salah satu men-triggernya gitu. Jadi balik lagi tentang Zack Snyder, bukan salah ya, gue bukan nggak setuju sama Zack Snyder, tapi memang langkah dia membuat Superman kita terlalu deep, itu menurut gue agak cukup rumit gitu. Tapi memang karena memang sebenarnya kan kisah dari Justice League ini belum selesai sebenarnya kalau kita mau tarik ke belakang lagi. Tapi memang keburu gonjeng-ganjing selesai, di sini nggak jelas, atasannya pun goyang kena gempa, apalagi sekelas sutradara akhirnya juga keluar juga kan ujung-ujungnya gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan 100% Zack Snyder. Tapi memang sekali lagi yang gue kenal adalah Superman sejak booming-boomingnya komik Superman di tahun 1938 yang diciptakan sama Joe Shuster dan juga Jerry Siegel. Itu kan memang Superman-nya kayak penuh harapan, hope. Dari tulisannya aja tuh hope. Ya kayak yang di trailer kan lihat di versi James Gunn ketika anak kecil naikin bendera yang kuning itu kan Superman kayak gitu tuh, wah itu dalam, ngena banget men. Jadi lagi-lagi menurut gue stop buzzer-buzzer ini yang ngomong bla 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 panjang banget. Nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga kayak gitu. Plop karena emang masanya Zack Snyder ini gede banget gitu ya. Ketika mereka datang ke bio ini mungkin itu udah pasti banyak aja cacian-cacian gitu. Jadi gue mohon banget untuk teman-teman jangan ke-trigger juga untuk itu. Jadi kita bela, gue bukan orang yang suka DC banget, suka Marvel banget. Jadi gue ada di tengah. Jadi buat teman-teman tonton terus video kita deh. Jadi kita lebih netral. Kalau jelek, enggak, bilang enggak. Untuk sekarang mungkin gue memuji-muji film Superman ya. Ketika filmnya rilis, kalau itu ampas, kalau itu sampah, gue bakal sampain juga gitu. Jadi gue nggak tebang pilih gitu. Marvel pun banyak yang gue sampah-sampain dan juga gue ngomongin jelek kalau memang jelek gitu. Gue nggak peduli, gue mungkin lebih banyak bahas superhero, takut nanti mungkin kalian lari kalau kita lain. Enggak. Kalau jelek gue pasti bilang jelek guys. Jadi sangat jelas sekarang perubahan dari Zack Snyder yang memang Superman-nya penuh trauma dan juga benar-benar kayak dark banget. Sekarang kita bisa lihat perubahannya, Superman kembali ke asal muasalnya. Tapi bukan berarti sepenuhnya universe dari Zack Snyder yang bersalah. Kalau nggak ada Superman versi dark ini, kita nggak akan punya sebuah reboot ataupun hal yang baru gitu. Karena memang kalau dari Christopher Reeve di tahun 1978 itu sampai ke Brandon Routh bla bla bla, Superman yang selalu cerah,
Jadi kayak biasa aja gitu. Nah, dengan Zack Snyder mengambil langkah yang beda, bikin kita punya pandangan lain tentang Superman, tapi ketika dibalikin lagi sama James Gunn balik ke era klasik, itu lebih mantep lagi. Jadi menurut gue adalah di era dari James Gunn ini kita bisa menjadi saksi sejarah bahwa DC bakal bangkit lagi. Dan gue berharap juga Marvel juga bakal bangkit juga dengan beberapa proyek-proyek mereka, karena memang di Juli tepatnya itu bakal ada film The Fantastic Four versi MCU, plus di DC itu lawannya ada Superman. Jadi kalau memang mereka berani gontok-gontokan di 1 bulan itu, wah ini gila. Channel kita bahkan banyak banget pembahasan, bakal pecah. Jadi pastikan buat teman-teman yang belum subscribe sekarang buruan subscribe, karena kita bakal bahas semua update-update menarik gitu ya. Buat teman-teman yang juga udah join membership, thank you. Dan juga buat teman-teman yang udah follow IG kita dari @dailyscreen, semuanya ada Twitter, TikTok, IG, Telegram, semuanya thank you. So kayaknya pembahasan kali ini baru itu aja deh, karena memang lagi-lagi ini bukan update yang terlalu berarti, tapi gue cukup ke-trigger aja dengan beberapa komen-komen teman-teman di kolom komentar di bawah gitu ya. Nah, next mungkin kita bakal update banyak perkembangan dari Marvel, tapi gue nungguin banget Marvel ngerilis kayak trailer dari Thunderbolt lah. Jangan Captain America Brave New World. Kalau bisa Thunderbolt dirilis juga di bulan Desember ini. Jadi kita bakal lihat gontok-gontokan antara DC dan juga Marvel. Nah, buat teman-teman juga yang pengen tontonan-tontonan menarik, What If itu udah rilis juga di aplikasi mereka. Jadi kalian bisa nonton. Next mungkin di besok ataupun di lusa kita bakal bahas episode pertama dari What If. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.